Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan dari ayat yang sebelumnya berkaitan dengan dawuh Gusti Allah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, yang dalam hal ini adalah para penyembah berhala. Terus yang paling cedek kali Kanjeng Nabi itu penyembah berhala. Ada juga penyembah api pada zaman Kanjeng Nabi. Ada juga penyembah matahari. Tapi jumlahnya sangat kecil. Yang paling gede penyembah berhala itu pada periode Makkah. Kalau ini sangat diceritakan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah pada selain Allah, itu besok di akhirat disuruh mencari boleh Allah pangeran sing kok seputokno itu, sing kok gawe nyekutokno Gusti Allah itu boleh Allah. Jangan lupa begini, oleh Allah. Ternyata mereka tidak mendapatkan apapun dari yang mereka sekutukan. Langsung terus dikontrosakan, lihatlah Muhammad, bagaimana mereka membohongi diri mereka sendiri dan mereka berbuat kesesatan terhadap apa yang mereka buat-buat sendiri. Jadi orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah menipu dirinya sendiri lah. Kami menipu ya Allah, pengirani loh sehingga ya dek-dek-dek. Kan nggak? Jangankan memberi rezeki, pengirani pengen ngedus itu loh sing ngedusi ya. Kan nggak? Sing ngedusi sing nyembah. Pengen melaku sing lakone sing nyembah. Nah kan ini kan ibaratnya padha karo wong sing bodoni awake dhewe. Jangankan memberi rezeki, jangankan memberi pertolongan, untuk melakukan sesuatu pun tidak bisa. Sing iso sing nyembah iya, mereka membohongi pada diri mereka sendiri. Wadallahu ma'kanu yaftarun, dan mereka berbuat kesesatan terhadap apa yang telah mereka buat-buat sendiri, mereka rekayasa sendiri. Jelas pengirannya itu ketok. Dalam satu kesempatan Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi itu ditanya tentang hakikat iman. Syekh Junaidi, hakikat iman itu sing leres ing pripun? Imam Abdul Qasim Al-Junaidi jawab, ketika seseorang meyakini yang tidak terlihat mengalahkan yang terlihat, itulah yang disebut dengan hakikatnya iman. Meyakini yang tidak terlihat mengalahkan yang terlihat. Kayaknya awak dhewe menurut definisine Imam Abdul Qasim Al-Junaidi ini aduh apa itu mereka kok bisa menangan sing ketok daripada sing gak ketok nih. Masih sing gak ketok luwih gede, luwih apik, luwih akeh, tapi kalah kalau sing ketok, sing titik, sing penting ketok nih wae. Ini tujuannya apa yang dhewe
diyakini sing gak ketok ngalahno sing ketok. Karena memang zat yang tidak tampak itulah yang memiliki sifat maha. Nek sing ketok berarti tidak maha. Lah saiki orang yang menyekutukan Allah itu sing disembah saliyane Gusti Allah itu ketok. Kan sing disembah itu ketok. Itu juga lapo-lapo kan ngoten, ana sing nyembah watu, ana sing nyembah kowe. Ya kalau dikapa-kapane semangat dipindah karo lumayan karo. Nah itu ada pangeran manut kalau Allah ini kan betul tuh. Malah zamane Abu Lahab itu wonten berhala dibanting. Wong pangeran itu dibanting kok gregeten. Iki ana pangeran dibanting harus nyembah iki. Itu semua terjadi kan padahal yang disekutukan kepada Allah. Orang mau nyembah wit, orang gak dituruti gregetan kita diketok ngono lagi, enek pangeran diketok harus nyembah itu kan sebenarnya kan hanya nopo nggih ngapusi awake dhewe. Ibaratnya kaya kok ngedem-ngedem lho, gak usah kuwatir, wae cedhek karo pangerane perlu pangeran kelono men. Wong pangeran dikelono yo iso ya. Lah kurang ya apa? Ini kan sebenarnya kan gur digawe ngedem-ngedem ati. Bukan yang sebenarnya. Jadi mereka membodohi diri mereka sendiri. Mereka menyesatkan orang dengan membuat sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Dan di antara orang yang menyekutukan Allah, wamin di antara mereka, mayyastami'u ilaih. Ada orang yang mau mendengarkan kamu itu juga ada. Jadi wong musyrik itu ya ono sing nek Kanjeng Nabi dawuh ya ngomongne. Tapi waja'alna ala qulubihim akinatan. Tapi aku jadikan pada hati mereka tutup. Ayafahu sehingga mereka nggak bisa memahami. Wafi adanihim waqra, dan aku jadikan telinga mereka menjadi tuli sehingga mereka tidak mendengar. Ketoke manuk-manuk, tapi ora krungu apa-apa. Karena apa? Buktine bar ngaji yo ora perubahan apa blas. Nah, jadi ada di antara orang-orang yang menyebutkan itu Kanjeng Nabi dawuh ngono, Quran diwaca ya ngono, tapi atine ditutup karo Gusti Allah sehingga napa? Sehingga gak efek sing dirungokne gak efek. Dan juga menjadikan telinganya tuli. Sing dimaksud sinten? Contoh yang gampang adalah pamane Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib. Niku Kanjeng Nabi sanjang napa mawon berkeluh kesah napa mawon dirungokne kalian. Dituruti kali Abu Thalib, tapi hanya sebatas antara hubungannya paman kali ponakan. Nek Kanjeng Nabi dawuh masalah agama gak nyaut blas Abu Thalib. Jadi teng atine enten tutupe. Krungu tapi gak ono efek. Nah ternyata kan ini tidak hanya terjadi pada orang-orang musyrik saja. Sari kata yang ngomong pengajian
termasuk yang di dalam hati mereka terdapat tutup. Dan telinganya menjadi tuli. Bisa juga terjadi. Nek contoh gambaran awal surah Al-Baqarah nika ada golongan orang-orang yang disebut dengan orang munafik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi atine ditutup, kupinge ditutup, mripate ditutup, sehingga tidak akan merubah apapun, tidak akan merubah apapun. Niki nek golongane napa nggih? Golongane wong munafik mboten ngefek maksud dinasihati kaya napa, mboten ngefek. Ngakune yo Islam, ngakune yo iman, tapi mboten ngefek. Itu pun juga terjadi pada orang-orang musyrik. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Jika mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ayat-ayat Allah, melihat mukjizat-mukjizat dari Allah, ya pada keiman. Padahal wis kafir gitu loh. Tidak hanya sekedar ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi firman-firman Allah secara langsung perkara Kanjeng Nabi didhawuhi kali malaikat Jibril. Dan juga bahkan yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu semua mukjizat Kanjeng Nabi pun pinter. Tapi apakah membuat Abu Jahal beriman? Nanti dalam satu peristiwa Abu Jahal itu marani penggene wong sing diutang nang Abu Jahal. Jadi krono wis bolak-balik ditagih gak nyaur-nyaur, ngamuk Abu Jahal, ngamuk. Omahe diuran arek. Omahe tiyang sing diutang diuran arek. Nah, kok kebetulan Kanjeng Nabi ini lewat. Kanjeng Nabi lewat. Abu Jahal lah, napa nggih? Cara anu kok penting kan. Ternyata Mekah ini kok penting, jadi piyambak itu enggak ada ajudan. Cara mriki ngoten napa bodyguard, enggak bodyguard. Jadi suruh orang kali bodyguard. Kanjeng Nabi lewat, semerot banget yang ngamuk-ngamuk ning wong Kanjeng Nabi nyedek tanya. Kenapa ini? Lah kok Kanjeng Nabi tanggap kados wonten sing jenenge Abu Jahal mlayu lari terbirit-birit. Lah sing ajudane sing ora kari omahmu wis krana jelagane gak enek kok mlayu pisan. Nek cara bahasa rusakan, sik bos, ngenteni bos. Aja mlayu. Duper karo ajudan. Bos, wah kok sampe mlayu. Jare nang Surabaya mlayu kecirit-cirit ngene. Lari tunggal langgang. Abu Jahal jawab, kon karo ning ngene pundake Muhammad ku kiwa temen kon macan sing siap ngemplok aku. Mlayu aku mung durung diplok macane. Lha padahal Kanjeng Nabi gak apa-apa, kok pengen takon enek apa jarene kuwa temen pundake Kanjeng Nabi niku ono macan sing arep ngemplok Abu Jahal mlayu. Ternyata dengan melihat
beberapa kali kemujizatan sering malih ngene napa Raja Kisra niku sing raja niku asline kancane Abu Jahal sing akhire rajane mlebu Islam tapi Abu Jahal tetep boten mlebu Islam. Padahal asalnya itu diprovokasi karena Abu Jahal, tapi justru kalau semakin diprovokasi itu akhirnya malah mlebu Islam sing anak loro terus diwarasnya kali Kanjeng Nabi. Ternyata orang yang selama ini dimusuhi, itu Raja Kisra itu asalnya musuhi Kanjeng Nabi ya karena Abu Jahal itu. Tapi pada saat anak loro itu sing dongakne waras Kanjeng Nabi akhirnya waras. Jadi bila mau dari tutupe itu sebenarnya ngefek, hatta idza ja'uka yujadilunaka, bahkan mereka sing ngrungokne niku wong musyrik sing ngrungokne dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, yang ngrungokne ayat-ayat Gusti Allah, yang ngrungokne mukjizat Kanjeng Nabi, mendatangimu yujadilunaka, mereka malah memusuhimu. Mereka menentangmu, mereka membantahmu. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwa ini adalah istilahnya ajaran yang diajarkan oleh orang-orang awal-awal dulu, nyembah pangeran sing gak ketok, gawe-gawe ini pengiran sing dhisik. Ya, karena memang ajaran yang lama itu kan memang ajaran ketauhidan gitu. Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim. Ketauhidan itu kan mengesahkan Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang tidak terlihat. Dan itu dianggap oleh orang-orang musyrik sebagai ajaran masa lalu, ajaran nenek moyang, ajaran khayalan. Ajaran sing bener itu pengirannya oke tok ini. Menurut mereka itu malah dicemooh Kanjeng Nabi, dicaci maki. Padahal yang selama ini memperlihatkan kemujizatan itu adalah berasal dari pengenalan Kanjeng Nabi, bukan dari Tuhan yang mereka anggap sebagai sekutu dari Allah tadi. Malah nanti suatu ketika Kanjeng Nabi itu kalian sahabat Abdullah bin Mas'ud diundang oleh tiang kafir nyembah berhala. Temanku enten salah setunggal tiang kafir di berhala pamit. Berhala itu emas. Itu tergolong berhala sing istimewa. Nah, saderenge pada saat sing gak ada berhala niku nyembah berhala niku ngomong. Berhala niku ngomong ketokno swara dengan sing nyembah. Awakmu nek pengen dadekno Muhammad terhina di hadapan orang banyak, undang Muhammad di hadapan kaummu. Saya akan menghinakan terhadap Muhammad. Masih berhala nih, jadi itu semua orang itu kok berhala. Akhirnya sing duwe berhala niki manut diundang. Nek memang kon bener ajaranmu bener, moro ning aku pengen buktekno. Kanjeng Nabi moro dikancani kali sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi saya sahabat Abdullah bin Mas'ud utang berkumpul wong kafir wis pirang-pirang. Wong kafir pirang-pirang. Setelah Kanjeng Nabi pergi,
Mantan dia kafir ini saja kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada Tuhan kami yang ada di sini. Sebenarnya ajaran yang benar itu agamanya siapa? Dan engkau ini siapa? Tanyakan kepada Tuhan kami. Wah, impresi. Kanjeng Nabi jawab, "Yui so beroloja ngomong." Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya, manakah agama yang benar? Berolol jawab, sebenarnya itu sebenarnya ngono. Ini dipermalukan oleh Kanjeng Nabi pada saat itu. Akhirnya Nabi dilok-dilokno, Nabi langsung, Nabi kondur kalian sahabat Abdullah bin Mas'ud, pripun ing Kanjeng Nabi, pripun ing Kanjeng Nabi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ora trimo iki gak beres iki. Wis papano apa-apa terjadi Kanjeng Nabi. Tiba-tiba ada orang yang mengendarai kuda, numpak jalan, mati oleh Kanjeng Nabi. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Ada Nabi jawab, saya. Maksud yang ingin mandap, kalian saja, saya adalah orang yang beriman kepadamu. Saya saat ini mencari makhluk dari golongan jin yang telah mempermalukan, dan suara yang ada di dalam berhala yang telah menghinamu itu adalah jin yang saya cari. Saya akan memenggalnya saat ini juga. Saya minta Anda tidak pulang, tapi kembali lagi ke tempat tadi, lakukan yang sama. Maka saya akan menggantikan jin tadi akan menjawab pertanyaan panjenengan dengan benar. Wah, balik Abdullah bin Mas'ud sing asale gregetan seneng. Wah, iki dijawab-jawab ini. Balik borong nih, wajib aku balik. Cek. Aku pengen takut mana itu belum. Nah, sementara kan ketika Kanjeng Nabi perjalanan itu, sing niku pun dengan cepat membantai jin yang ini berolo niku. Lalu namanya Abdullah bin Abhar. Niku termasuk golongan jin ya, sing mati Kanjeng Nabi itu termasuk golongan jin namanya Abdullah bin Abhar. Itu istilah sing nenggene jin sing ngene berolon terus dipateni oleh Abdullah bin Abhar. Manten-manten saya ingin menanyakan lagi kepada Tuhan kalian tentang kebenaran. Wah, ini sebetulnya berolon, ternyata kamu masih belum puas ya dihinakan oleh kamu. Silakan. Kamu akan terhina yang kedua kalinya. Mereka dia juga ngerti sing jero niku sing ngomong jin iki ra ngerti. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, manakah agama yang benar? Dijawab oleh Berhala niku muncul semua. Agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Wah, paket pun termasuk Abu Jahal itu. Wes, ternyata berbeda. Mereka sih ngomong itu ganti Abdullah bin Abhar. Wah, Abu Jahal gregetan niku Berhala itu cekel dibanting sama Abu Jahal. Pangeran gak cocok karo aku. Dadi pangeran gak cocok kok dibanting barang. Niku termasuk kelebihane wong musyrik itu gak sesuatu. Jadi gak cocok pangeran iso dijejeg barang ya. Jejeg dibanting. Nek kadang seneng iso dikeloni, dilambeni, dilus-lus, didusi. Pangeran didusi gitu lho. Di antara mereka sing gelem ngomongne kok, sing gelem ngomongne tapi gak menurut. Iku ana sing yang hauna anhu wa yaqanan. Menghalangi orang supaya orang lain tidak mengganggu, tapi dia sendiri tidak mengikuti. Ini kok termasuk Abu Thalib itu kan
termasuk yang menjaga Nabi dari gangguan orang-orang musyrik yang lain. Tapi wayang auna-anu, ia pun nggak mau mengikuti Kanjeng Nabi. Jadi koyok melindungi, tapi sebenarnya dia jauh. Yang auna-anu, wayang auna-anu, dia melindungi Kanjeng Nabi, menghalang dari kejelekan orang-orang lain. Bahkan sampai Abu Thalib kan pada saat itu berkata di hadapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah, menyatakan siapa yang mengganggu Muhammad maka akan berhadapan dengan aku. Tapi itu juga yang diperbincangkan di luar. Ya Abu Thalib melindungi ponakane, tapi yo gak percaya karo ponakane. Yang haunaan gua yang haunaan. Menghalangi orang lain untuk mengganggu Nabi Muhammad, tapi dia sendiri menolak Nabi Muhammad. Jadi ada seperti itu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga ada orang-orang yang seperti itu, juga ada. Jadi pengajian diganggu, gak trimo, tapi pengajiannya ya ora kok. Kan enten dengan ini. Bahkan yang digegeri wani teko dhisik dhewe. Tapi yang mau ya ora tau. Kalau ngaji ya ora tau manut karo kiai. Ini model-model Abu Thalib, kalau model itu model-model Abu Thalib. Wa yulikuna illa anfusahum, tidaklah mereka berbuat kerusakan kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, akan tetapi mereka tidak merasakannya. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jadi wong-wong sing kados ini mereka tidak merusak kepada orang lain, tapi merusak dirinya sendiri. Ibaratnya wong iman itu setengah-setengah. Kalau mati ada tiang, orangnya non Islam, Saya kalau saya ini senang dengan Islam, wah ajaran hebat, bagus begini. Nggak tahu nih. Nah terus kenapa zaman belum masuk Islam? Kalau zaman menyatakan Islam itu bagus, hebat, begini. Kenapa? Apa yang menghalangi zaman belum masuk Islam? Jawabannya gitu pendek. Karena saya belum dapat hidayah. Oh, ya benar ya, tapi ya apa nggak tadi? Jawabannya jauh pendek. Ngomong, memang dia kayaknya memang mempelajari Islam. Dan ketika tanya Islam kepada saya, saya katakan sebenarnya, loh, nopo boten wedi jenengan kalau orang itu nanti akan menghancurkan Islam dari dalam. Kalau yang dilihat itu dari ajaran Islamnya, mereka tidak akan menemukan celah untuk menghancurkan Islam. Yang membuka celah Islam dihancurkan itu adalah orang Islam sendiri. Kalau agama Islam tidak ada celah. Makanya mau takon dengan tentang agama Islam, sampaikan sebenarnya ajaran Islam itu begini. Sampaikan apa? Nggak usah khawatir. Karena yang menjaga Islam itu harus ngerti sampai siapa tahu nanti justru malah dia mendapatkan hidayah karena ajaran Islam itu. Berapa banyak orang yang mempelajari Islam dulu, setelah betul-betul tahu, baru kemudian dia meyakini terhadap kebenaran agama Islam. Bahkan nyambaknya nanti tanggal 3 dulu.
Islam ku ajaran ku api-api, tapi kok sing bejat-bejat yo Islam. Tak jawab, iku lak sing bejat sing api yo akeh koyo aku ngene iki. Tak kono. Koyo aku iki yo akeh ya. Sesama delok bejat-bejat. Coba kumpul koyo aku lak ora api. Loh, apakah boleh kita seperti itu? Boleh, bukan dalam rangka kita bertakabur, tidak. Tetapi dalam rangka kita menunjukkan bagaimana Islam itu sebenarnya. Loh kan, Islam itu mayoritas, nanti dia otomatis sing bejat ya rata-rata wong Islam macamnya ya mayoritas, maling ya rata-rata sing akeh wong Islam ya bener ae wae di Indonesia sing paling akeh wong Islam. Koruptor sing paling akeh Islam, mergo Islam iki mayoritas. Coba delok negara sing ning kono Islami minoritas sing mayoritas non Islam. Nang delok malinge sing akeh. Ya Islam sing akeh. Wah itu kan kaitannya dengan populasi yang ada di negara itu. Gak ono hubungannya karo agama. Gak hubungannya karo agama. Karena Islam itu ya tetap Islam. Gak akan terpengaruh oleh pemeluknya. Makanya tugasnya awake dhewe ini adalah membuktikan Islam yang sebenarnya. Ini yang bagaimana? Supaya apa? Supaya kalau panjenengan sedaya mboten kena napa nggih? Mboten kena ancaman dari berbagai macam sisi. Karena niku wis awake dhewe dadi wong Islam gak bener. Teko Gusti Allah awake dhewe oleh ancaman. Sementara dari sisi luar agama kita pun juga dapat ancaman. Jadi yang digunakan adalah kita. Makanya nek yang menang ya sing rusak Islam asline ya wong Islam dhewe. Nek wong Islam ku nglakoni ajaran Islam kabeh ngono terus beres kok ndak ada celah untuk menghancurkan agama Islam. Jadi meskipun ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada Rasulullah pada masa lalu, ini juga bisa kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran untuk masa ini, sehingga kita bisa lebih berhati-hati, bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih memperbaiki diri lagi. Karena bagaimanapun usia yang telah diberikan oleh Allah, nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tiada lain adalah supaya kita berbenah diri. Jangan sampai segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita justru malah kita gunakan untuk menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin atas keterangan yang manfaat dan amin Allahumma